Shalom lovers of God, senang kembali menyapa lovers of God sekalian. Happy Blessed Monday. Saya berdoa semoga lovers of God dalam keadaan baik-baik saja. Lovers of God, tanpa terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Biarlah kita boleh mengakhiri tahun ini dalam kasih karunia-Nya. Dan memasuki tahun 2023 pun dalam kasih karunia-Nya pula. Saya yakin setiap kita akan setuju jika saya berkata bahwa apapun di dunia ini pasti membutuhkan jalan. Untuk kita sukses dalam bekerja, kita membutuhkan jalan. Untuk kita bisa sampai ke suatu tempat, pasti kita juga membutuhkan jalan. Apapun di dunia ini, pasti kita membutuhkan jalan. Setuju bukan? Nah, demikian pula ketika kemah kita di dunia ini dibongkar, kita membutuhkan jalan untuk bisa pulang ke rumah kita yang seharusnya. The real home for us in heaven. Dari mana kita tahu? 2 Korintus 5 ayat yang pertama bagian A berkata demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, apa yang bisa kita pelajari di sini, lovers of God? Yang pertama, bahwa kita ini sedang berkemah. Hidup di dunia fana ini, hidup di dunia ini, kita ini sedang berkemah. Artinya kita tidak selama-lamanya hidup di bumi. Nah, yang kedua, suatu saat kemah atau rumah kita di bumi ini akan dibongkar. Nah, pertanyaannya begini, ketika itu terjadi, sudah siapkah kita? Karena ketika itu terjadi, kita pasti harus berpulang ke rumah real kita. Rumah yang bersifat selama-lamanya dalam kekekalan. Saya yakin tidak ada satupun dari antara kita yang bisa sampai ke sorga tanpa jalan yang tepat. Kecuali satu pribadi yang bisa. Kenapa? Karena dia adalah sang jalan itu sendiri. Jalan menuju the real home. Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu sudah menyampaikannya buat kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah," kata Tuhan Yesus, "akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, dari sini dikatakan untuk kita bisa sampai ke tujuan manapun, kita harus membutuhkan jalan. Dan Yesus adalah jalan menuju the real home for us in heaven. Yesus adalah sang jalan itu. Jalan yang penuh kebenaran. Dan jalan yang membawa kita kepada kehidupan. Lalu bagaimana Yesus menggenapi perannya sebagai sang jalan? Tidak lain dengan ia menjadikan dirinya sebagai domba penebus dosa umat manusia. Yohanes 1 ayat yang ke-29 dengan jelas berkata buat kita, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tahukah Anda, lovers of God, cara sang jalan itu menghapus dosa dunia? Ya, tidak lain dengan dia memberi dirinya sebagai korban penebus di kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 menyampaikannya buat kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Apakah titik? Tidak. Koma di situ dikatakan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dari ayat-ayat ini kita dapat merenungkan beberapa pengertian. Yang pertama,
Kenapa Yesus harus mengambil rupa seorang manusia? Jawabannya, karena Tuhan Allah itu tidak akan pernah bisa mati. Karena itu dia harus mengambil rupa seorang manusia. Dia, Yesus, adalah 100% Allah dan 100% manusia. Untuk dia bisa menggenapi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, Yesus membutuhkan kemanusiaan itu. Yesus tidak mati di sembarang tempat, karena Yesus harus matinya di kayu salib. Kenapa? Karena dengan penumpahan darah di kayu salib, penebusan dosa manusia itu baru tergenapi. Karena itu Yesus membutuhkan tubuh sebagai seorang manusia. Yesus 100% manusia. Itulah yang mati di kayu salib. Lalu bagaimana dengan kealahannya? Allah tidak pernah bisa mati. Karena itu yuk mari kita renungkan, lovers of God. Jika Yesus adalah sang jalan to back home, the real home in heaven, the real home for us in heaven. Pertanyaannya, maukah kita mengikuti jalan itu? Atau kita coba cari dan buat jalan sendiri menurut hikmat kita sendiri? Ingat, ada pesan dari orang yang paling berhikmat di bumi, yaitu Raja Salomo. Apa yang Raja Salomo nasihatkan? Amsal 14 ayat yang ke-12. Di situ berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi ayat ini diulang dalam pasal yang ke-16. Amsal 16 ayat yang ke-25. Di situ berkata, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi jangan pernah kita ambil jalan kita sendiri untuk kita back home, the real home for us in heaven. Kita harus pakai sang jalan itu, karena dia adalah jalan. Hanya ada satu jalan yang ujungnya adalah kehidupan, bukan kematian, yaitu jalan sang anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Jika Anda rindu masuk ke jalan yang ujungnya adalah kehidupan dan bukan kematian, mari ikuti doa saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah menyediakan jalan buat kami. Engkau adalah sang jalan itu bagi kami, untuk kami berpulang ketika kemah kami di bumi ini dibongkar. Kami harus pulang ke rumah kami yang sebenarnya dalam kekekalan. The real home for us, the real home for me in heaven. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi jalan dengan cara Engkau menebus dosaku di kayu salib. Aku mempercayai Engkau sebagai Tuhan, dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mempercayai korban salib-Mu, dan aku menerimanya itu. Mari Tuhan Yesus, terima aku di dalam rumah-Mu, rumah kehidupan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpin hidupku sekarang ini Tuhan Yesus, sebagai anak-anak-Mu yang memiliki hak untuk memiliki rumah yang sebenarnya di sorga dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, lovers of God, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya rindu setiap lovers of God adalah orang-orang yang telah berada di jalan yang ujungnya adalah kehidupan, yaitu Yesus. Karena setiap kita tidak ada yang tahu kapan kemah kita di bumi ini akan dibongkar, alias kita menutup mata di bumi. Jika lovers of God merasa channel ini memberkati, mari boleh dukung channel ini dengan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan silahkan share ke teman-teman, kolega, keluarga, handai tolan agar berkat yang lovers of God terima lewat channel ini boleh dialami juga oleh yang lainnya. Haleluya, haleluya. Saya berdoa setiap kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Haleluya. Akhir kata, selamat Natal bagi lovers of God sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.